selamat datang di podcast Ruang Media. Hari ini kita bakal ngobrol seru soal kompas.com. Media ini terkenal dengan kredibelnya. Tapi ada pertanyaan besar. Apakah di era digital yang super cepat ini, kompas.com cukup cepat untuk bersaing? Atau terlalu serius sampai nggak ngena di generasi muda saat ini? Saya Ananda Vina Sartika akan memandu acara kita hari ini. Podcast ini merupakan tugas dari mata kuliah reputasi media dari Universitas Muhammadiyah Riau. Yang menjadi pengamat ataupun praktisi dari podcast ini adalah semata-mata untuk tugas, bukan pengamat atau praktisi media yang asli. Oke, hari ini diskusi kita bakal seru karena ada hadir 3 narasumber hebat untuk bisa memberikan pandangannya terkait media, yaitu kompas.com. Narasumber pertama ada Salsabila Putri sebagai praktisi media massa yang tahu seluk-beluk redaksi dan etika jurnalistik. Halo Salsabila Putri. Halo, selamat siang. Oke, narasumber kedua ada Nafila Anjani sebagai praktisi media sosial dan konten kreator yang selalu up to date soal tren digital dan juga video yang viral. Halo, Nafila. Halo. Narasumber ketiga ada Zelvia Mazlianti Nasution sebagai pengamat media yang sering mengamati dampak media terhadap opini publik. Halo Zelvia. Halo. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Pertanyaan pertama, menurut kalian, apakah kompas.com terlalu lambat dalam menyajikan berita di era digital? Atau justru kecepatan itu gak penting kalau akurasinya terjaga? Bagaimana nih tanggapan dari praktisi media? Baik, bagi saya kompas.com itu menjaga reputasi karena kualitas dan akurasi tetap nomor 1 ya. Kalau kita buru-buru terbitkan suatu berita tanpa cek fakta terlebih dahulu, reputasi itu kan bisa saja rusak. Contohnya nih, saat pandemi COVID dulu, ada beberapa media yang cepat dalam menyebarkan informasi, tapi terjadi kesalahan di dalamnya, sehingga itu membuat kepercayaan publik menurun karena penyebaran informasi yang salah. Kalau saya melihat Kompas ini lebih berhati-hati, itu yang bikin orang jadinya percaya. Saya mau menanggapi, iya benar, tapi jangan lupa audiens muda sekarang ingin cepat dapat informasi. Kalau misalnya Kompas cuma mengandalkan seriusnya saja, tapi lambat dalam penyebaran informasinya, maka mereka bakal cari informasi di media sosial seperti TikTok, yang mana banyak sekali saat ini yang menggunakan media sosial itu dan terkenal dengan kecepatannya. Jika seperti itu, kredibilitas mungkin tetap ada, tetapi relevansinya jadi menurun. Oke, jadi maksudnya lebih baik cepat, tapi resikonya sedikit salah, daripada lambat, tapi benar semua, gitu. Bukannya itu agak berbahaya juga ya untuk reputasi? Maksud saya cepat ya, tapi cepat ringan. Misalnya nih, ringkasan fakta penting dulu di Instagram Story atau feed atau di TikTok gitu kan. Lalu versi panjang ada di websitenya langsung.
Jadi itu cepat tetapi tetap akurat gitu. Kalau menurut saya setuju dengan kedua sisi ini. Reputasi jangka panjang Kompas ini dibangun dari kredibilitas. Tapi kalau mau relevan di era digital saat ini, mereka itu kan harus adaptif tanpa mengorbankan prinsip yang telah dipegang selama ini. Jadi kombinasinya harus cepat, akurat, edukatif, dan kreatif. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita bahas media sosial nih. Banyak orang bilang Kompas.com ini serius banget. Sampai kadang nggak nyambung sama generasi muda. Setuju nggak? Gimana nih? Kalau aku setuju banget ya. Kalau yang aku lihat audiens muda ini sangat suka seperti konten visual, video pendek yang menarik dan mengikuti perkembangan saat ini gitu. Sedangkan Kompas cenderung lebih formal dan panjang dengan tema-tema berat. Jadi kadang susah ngena di generasi saat ini. Tesnya Kompas kan. Terus itu identitas mereka loh. Kalau misalnya ini mereka tiba-tiba bikin berita, itu bisa juga merusak kepercayaan publik yang selama ini percaya sama Kompas. Oh, oke. Jadi menurut kalian, Kompas itu harus pilih antara serius dan dipercaya atau ringan dan viral? Bisa nggak dua-duanya jalan bareng aja? Bisa sih ya, caranya mungkin dengan format konten berbeda untuk platform yang berbeda juga. Kalau di website tetap panjang dan formal, tapi kan kalau di media sosial bisa dibikin dengan versi ringkas dan visual. Ini mungkin menjadi cara reputasi tapi tetap relevan. Ya benar sih, misalnya breaking news di story atau reel di media sosial, tapi semua sumber tetap jelas dan akurat. Jadi audiens muda dapat informasi yang cepat tapi tetap terpercaya. Gitu. Oke, oke. Kalau begitu, strategi terbaik untuk Kompas.com supaya tetap terpercaya tapi juga relevan itu bagaimana menurut kalian? Oke, kalau menurut saya konsistensi tetap nomor satu ya. Semua hal seperti akurasi, verifikasi, dan juga transparansi merupakan fondasi awal yang saran ya, jika ada kesalahan itu cepat mengakui dan juga koreksi. Itu juga hal yang sangat penting menurut saya. Dan bagi saya, selain itu, optimasi konten visual dan ringkas untuk platform sosial agar audiens akan lebih terlibat. Kalau kontennya menarik tapi ingat tentang akurat itu tentu pasti ya. Oke, benar itu. Dan edukasi literasi media publik harus berjalan bersamaan juga. Kalau misalnya audiens tahu cara menilai suatu berita, reputasi Kompas juga akan semakin kuat karena semakin banyak yang paham dan mengerti terkait isi yang disampaikan. Oke, jadi intinya Kompas.com itu harus cepat tapi tetap akurat, serius tapi tetap relevan, dan konsisten sambil adaptif di dunia digital. Itu kombinasi yang sulit sih ya, tapi bisa dilakukan kalau menggunakan strategi yang tepat juga. Jadi kesimpulannya, Kompas.com tetap punya reputasi yang kuat karena kredibilitas dan juga konsisten yang dimilikinya. Tapi tantangannya di era digital adalah kecepatan, format konten, dan juga relevansi ke audiens muda. Terima kasih untuk narasumber yang telah hadir hari ini untuk memberikan tanggapan dan juga informasi yang penting. Dan kalian pendengar setia Ruang Media, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis tapi tetap santai.